Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih soliha? Semoga anak-anak solih soliha selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam untuk siswa kelas 1 pelajaran 7, yakni kandungan surah Al-Ikhlas. Untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah memudahkan kita dalam menerima ilmu dan kelak kita bisa mengamalkannya. Tundukkan kepala, tangannya diangkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Ya, Alhamdulillah kita sudah baca doa dan kita akan lanjutkan materi pelajaran kita, yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami pesan-pesan surah Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengamalkan pesan-pesan surah Al-Ikhlas. Yang akan kita pelajarin adalah kandungan surah Al-Ikhlas. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang akan kita pelajarin adalah kandungan surah Al-Ikhlas. Sebelum kita mengetahui pesan dan kandungan surah Al-Ikhlas, mari kita ulang kembali lafal surah Al-Ikhlas. Diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Alhamdulillah itu lafal surah Al-Ikhlas. Semoga anak-anak di rumah bisa dibaca dan dihafalkan surah Al-Ikhlas ini. Arti surah Al-Ikhlas. Tadi kita sudah belajar tentang lafalnya, maka yang hari ini kita pelajarin adalah arti surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Allahus somad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, Nana, kita lanjut. Tadi kita sudah belajar lafal surah Al-Ikhlas, arti surah Al-Ikhlas. Nah, kali ini adalah pesan-pesan surah Al-Ikhlas. Arti ikhlas adalah tulus atau murni. Maknanya, surah Al-Ikhlas adalah memurnikan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Sebagai manusia, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Esa atau disebut juga dengan Ahad, artinya satu atau tunggal. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah.
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah selain Allah termasuk dosa syirik. Perbuatan syirik termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat syirik disebut dengan musyrik. Contohnya adalah kita menyembah patung atau berhala, kita meminta pertolongan kepada dukun, ya, atau orang-orang yang bekerja sama dengan jin atau syaitan, maka itu termasuk perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan surah Al-Ikhlas yang kedua yaitu Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Mintalah pada Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah berjanji, ud'auni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, suatu ketika ada seorang anak ya yang ingin sekali memiliki robot-robotan. Maka dia meminta kepada ibunya, memohon kepada ibunya agar dibelikan robot-robotan. Ternyata ibunya tidak bisa membelikan robot-robotan tersebut karena harganya yang mahal, kemudian ibunya tidak memiliki uang yang cukup. Maka Doni pun melaksanakan sholat 5 waktu, dia rajin melaksanakan sholat, dan setiap habis sholat dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan robot-robotan. Nah, kemudian ya Allah mendengar doa si Doni. Ketika ayah Doni pulang dari pekerjaan, dia melihat ternyata Doni sangat khusyuk melaksanakan sholat, dan ayah mendengar permintaan Doni bahwasanya Doni minta kepada Allah agar diberikan robot-robotan. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati ayah si Doni, ya, maka ayah si Doni pulang dan membawakan hadiah berupa robot-robotan. Itulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta semua permintaan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengabulkan permintaan kita melalui perantara orang lain. Bisa jadi melalui perantara orang tua atau melalui perantara saudara kita. Maka mintalah semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah berjanji bahwa apa yang kita minta pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin caranya tidak langsung kepada kita, tapi melalui perantara rizki orang lain. Pesan surah Al-Ikhlas yang ketiga. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah ada dengan sendirinya. Allah lebih dahulu ada daripada alam semesta ciptaannya. Beda antara manusia dengan Allah. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah adalah penciptanya. Tentu berbeda antara ciptaan dan penciptanya. Manusia, makhluk, dia memiliki ayah dan ibu, sedangkan Allah ada dengan sendirinya. Pesan surah Al-Ikhlas yang keempat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan dia. Allah itu Al-Khaliq, artinya pencipta, dan kita manusia adalah makhluk ciptaannya. Tentu berbeda ciptaan dengan pencipta. Allah memiliki kekuasaan tidak terbatas, sedangkan manusia kekuatan sangat terbatas. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga Ananda bisa mengambil hikmah dari pesan-pesan surah Al-Ikhlas dan bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari di rumah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.